Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami adalah mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Ingin sedikit berbagi mengenai diskusi kami tentang pembahasan lembaga amil zakat dan wakaf. Yuk kita bahas sama-sama. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang merupakan kewajiban ekonomi yang dibebankan kepada umat Islam yang memungkinkan mereka untuk memurnikan kekayaan mereka dari sifat-sifat negatif seperti keserakahan dan keegoisan. Selain itu, zakat juga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah. Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Di antaranya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." Kemudian dalam hadis Nabi disebutkan, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Muttafaqun alaih. Lalu apakah ada lembaga pengelolaan zakat di Indonesia? Jawabannya ada. Lembaga pengelolaan zakat atau lembaga amil zakat adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Mereka memastikan zakat disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan tepat dan efisien. Di Indonesia ada beberapa lembaga amil zakat yang terkenal dan beroperasi secara luas. Di antaranya Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional, LAZ atau Lembaga Amil Zakat, Bazis atau Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah, PKPU atau Pos Keadilan Peduli Umat, dan Rumah Zakat. Ini hanyalah beberapa contoh dari lembaga amil zakat yang ada di Indonesia. Namun di luaran sana masih banyak lembaga amil zakat yang beroperasi di Indonesia. Adapun strategi pengembangan dari lembaga-lembaga tersebut umumnya terfokus pada beberapa titik. Di antaranya, yang pertama pendidikan dan informasi. Yang kedua, kemitraan dan bekerja sama dengan lembaga keuangan, organisasi masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, inovasi teknologi. Yang keempat, transparansi dan pengelolaan. Dan kelima, pemberdayaan ekonomi. Dengan menerapkan strategi pengembangan yang sesuai, zakat dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai wakaf. Udah tahu nggak sih sebenarnya apa itu wakaf? Wakaf adalah penyerahan suatu harta secara permanen oleh seorang wakif atau pemberi wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan atau sosial, serta manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum selamanya. Beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum wakaf antara lain Surah Al-Baqarah ayat 270-271 dan Surah Al-Ma'idah ayat 55. Hadis yang juga menjadi dasar hukum wakaf adalah hadis riwayat Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang ketika meninggal dunia tidak ada lagi amalannya yang dapat terus berkembang kecuali sedekah jariyah berupa wakaf, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya." Selain itu, berbagai perundang-undangan di banyak negara Islam mengatur tentang wakaf yang memberikan landasan hukum yang konkret dan terperinci mengenai pembentukan, pengelolaan, dan manfaat wakaf bagi masyarakat. Lalu, bagaimana sebenarnya garis sejarah tentang keberadaan wakaf ini? Wakaf sudah dikenal sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ada 2 pendapat mengenai orang yang pertama kali melakukan wakaf.
Pertama, mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah orang yang pertama kali melakukan wakaf. Beliau mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid yang saat ini kita kenal dengan nama Masjid Kuba. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa orang yang pertama kali mewakafkan tanah ialah Umar bin Khattab yang mewakafkan kebun kurma yang diperoleh dari Khaybar atas petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakaf hingga saat ini telah menjadi landasan bagi pengembangan banyak lembaga penting seperti masjid, sekolah agama, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. Dalam pelaksanaannya, wakaf tidak hanya memiliki implikasi sosial dan keagamaan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan dalam memajukan masyarakat Muslim. Ada salah satu bentuk wakaf yang cukup menarik untuk kita bahas bersama, yaitu wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan praktik penyumbangan sejumlah uang atau aset ke dalam wakaf yang hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan kepentingan sosial. Wakaf tunai merupakan bentuk perkembangan dari konsep wakaf yang ada sebelumnya yang lebih terkait dengan aset fisik seperti tanah atau bangunan. Praktik wakaf tunai ini memungkinkan umat Islam untuk berkontribusi dalam bentuk uang tunai untuk mendukung kepentingan umum dan kesejahteraan umat. Selain itu, wakaf tunai bisa menghasilkan manfaat jangka panjang yang lebih daripada wakaf konvensional. Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa bahwa wakaf uang hukumnya boleh dengan catatan uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syariah dan nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya serta tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Selanjutnya, bagaimana perkembangan dalam media pengelolaan wakaf saat ini serta manfaatnya bagi pemberdayaan masyarakat. Islam sangat menjunjung tinggi pemberdayaan masyarakat. Kita diajarkan untuk saling membantu dan mengangkat derajat sesama. Wakaf menjadi salah satu instrumen ampuh dalam mewujudkan cita-cita mulia ini. Tahukah kamu, kini wakaf bisa dikelola secara produktif loh, menghasilkan keuntungan yang terus mengalir untuk kemaslahatan umat. Investasi syariah seperti di perusahaan atau bank syariah menjadi pilihan tepat untuk memaksimalkan potensi wakaf. Bayangkan, wakaf produktif dapat membuka lapangan kerja, melahirkan wirausahawan baru, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akses pendidikan dan kesehatan pun semakin mudah dijangkau. Senyum dan kebahagiaan terpancar di wajah mereka yang merasakan manfaat dari wakaf. Berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas, acuan yang tepat, dan pelaku yang amanah, wakaf dapat dikelola secara efektif dan efisien. Pastikan wakaf benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tujuan utama dan mulia di baliknya. Salah satu contoh inspiratif adalah Tabung Wakaf Indonesia atau TWI, Yayasan Dompet Duafa Republika. TWI tak hanya meningkatkan aset wakaf, tetapi juga membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan melahirkan wirausahawan baru. Pengelolaan wakaf dan pemberdayaan masyarakat adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Lalu, kita akan membahas tentang instansi yang bertugas untuk mengembangkan bidang perwakafan di Indonesia, yaitu BWI. Kelahiran Badan Wakaf Indonesia atau BWI merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertamanya, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Kepres nomor 75/M/2007 yang ditetapkan di Jakarta 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat. BWI berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten kota sesuai dengan kebutuhannya. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Masing-masing dipimpin oleh 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksana tugas (BWI). Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat berdasarkan pasal 51 sampai pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Wakaf, BWI mempunyai sejumlah tugas dan wewenang. Pertama, melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Keempat, memberhentikan dan mengganti nazir. Kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu, BWI dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi masyarakat, para ahli, dan badan internasional, hingga pihak yang dirasa perlu. Selain 6 tugas dan wewenang yang tertuang dalam Undang-Undang Wakaf, dalam pasal 8 Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia juga mengatur tugas dan wewenang lainnya dari BWI. Mari kita jadikan wakaf sebagai alat untuk membangun umat yang sejahtera dan berdaya. Bersama kita ciptakan masa depan gemilang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu di video selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.